スター。俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。夢を叶えてくれよ。Halo para animers yang nontonnya pakai wifi tetangga. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode pertama. Jadi buat kalian yang belum subscribe, gua saranin ditekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Nah, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu! Cerita diawali dengan terbangunnya seorang pria yang tinggal di sebuah rumah yang nampak seperti gudang. Setelahnya orang itu berniatan pergi bekerja. Terlihat orang itu yang berjalan di tengah indahnya pepohonan. Dalam perjalanan dirinya menghitung pendapatan bulanannya. 60.000 per bulan dalam menebang pohon. Ginjal yang ia jual seharga 1,2 juta. Dan mata kanannya seharga 300.000. Sembari dirinya yang berjalan dengan seekor dogi, dirinya melihat sisa hutangnya sebesar 38 juta yen. Tak lama berselang, si dogi gergaji nampak memberikan isyarat akan sesuatu. BTW, pria ini adalah sang MC yang bernama Denji dan si dogi gergaji bernama Pochita. Denji nampak memahami isyarat yang diberikan oleh Pochita. Dirinya memberitahu bahwa membunuh satu iblis sama dengan mendapatkan 300.000 yen. Sembari mengendap-endap dan menarik tali pada Pochita untuk mengaktifkan gergajinya, Denji melihat seekor iblis yang nampak sangat menjijikkan. Bagi Denji, bayaran tertinggi memanglah berburu iblis. Iblis pun dapat menyadari sosok Denji, dan Denji pun berhasil membunuhnya. Rupanya iblis itu dinamakan iblis tomat. Denji meminta seorang kakek tua untuk membakar tubuh sang iblis. Nampaknya kakek tua itu adalah bos Denji. Bosnya itu berniatan memberikan 400.000 yen padanya. Namun karena biaya segala macam, pada akhirnya bayaran Denji hanya sebesar 70.000 yen saja. Sudah begitu, dirinya harus menggunakan uang tersebut untuk membayar air dan nyicil hutang di tempat lain. Dan bayaran yang ia terima hanya sebesar 1.800 yen saja. Denji pun memberitahu pada Pochita bahwa makan malam mereka hanyalah sepotong roti. Singkat waktu, rupanya alasan pria tua tadi memperkerjakan Denji sebagai pemburu iblis yaitu karena hutang yang ditinggalkan oleh sang ayah. Maka dari itu Denji tidak bisa menentang mereka. Setelahnya, anak buah kakek tua itu nampak memberikan challenge berupa makan rokok dapat 100 yen pada Denji. Denji pun menurutinya. Terlihatlah hujan yang mengguyur gubuk tempat ia tinggal. Dan di dalam kita melihat sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Yaitu Denji tengah makan malam hanya dengan selembar roti polos bersama dengan Pochita. Sembari menghayal orang lain yang biasanya makan roti dengan selai. Denji merasa hidup normal hanyalah sebuah mimpi. Denji bahkan merasa akan mati sebelum memiliki pacar. Di mana dirinya juga tak bisa memanggil gadis ke tempat kumuh seperti itu. Dan pada akhirnya mendapatkan 100 yennya. Namun rupanya Denji tidak memakannya dan dikeluarkan lagi dari mulutnya. Denji juga nampak sangat menyayangi Pochita. Di tengah kesendiriannya yang hanya ditemani oleh sang dogi, Denji sangat ingin memeluk wanita sebelum mati. Scene kembali ke Denji yang masih kecil, di mana dirinya nampak tengah merenung. Di tengah kesedihannya itu, kakek tua tadi nampak tidak peduli dan meminta Denji yang masih kecil untuk menyiapkan uang 700.000 yen di keesokan harinya, atau tubuhnya akan dipotong-potong dan dijual oleh mereka. Di tengah dirinya yang diguyur hujan, Denji menoleh dan terlihatlah Pochita yang menggeram padanya. Melihat sosok dogi gergaji di hadapannya membuat Denji terduduk karena si dogi adalah sesosok iblis. Namun ketika dia ingin menyerah pada hidupnya, ternyata
Di tengah sekaratnya Pochita, Denji memintanya untuk menggigit dirinya dan pada akhirnya Pochita pun menurutinya. Dan Denji memberitahu bahwa darahnya tidaklah gratis. Itu adalah bentuk kontrak di antara mereka. Denji akan menolongnya dan Pochita harus berbuat hal serupa. Denji sendiri juga tidak ingin mati. Singkat waktu, Denji kecil nampak berhasil membunuh seekor iblis kecil dan meminta si kakek tua tadi untuk memperkerjakan dirinya sebagai pemburu iblis. Singkat cerita, karena lapar Denji nampak tidak bisa tidur dan hanya bisa bercerita semua impian yang Denji inginkan pada Pochita. Tak lama berselang, terlihatlah Denji yang muntah darah dan mengingat bahwa ibunya dulu meninggal karena batuk darah akibat penyakit jantung. Sesaat kemudian, suara ketukan pun terdengar dan rupanya itu adalah bosnya yang datang karena ada iblis yang muncul. Setelah dibawa ke sebuah gedung terbengkalai, Denji nampak terus berbacot-bacotan dengan bosnya itu. Namun, di saat si bos berhenti, sang bos nampak berterima kasih pada Denji karena Denji yang setia seperti Dogi dan mau dibayar murah. Sesaat setelah sang bos berkata dirinya membenci bau Dogi, tiba-tiba terlihatlah Denji dan Pochita yang tertusuk oleh sebilah pedang. Dan tak lama berselang, keanehan tak berhenti sampai di sana. Sembari memberitahu mereka yang membuat kontrak dengan iblis, dan setelahnya terlihatlah seekor iblis yang dikelilingi oleh banyak zombie. Sang iblis nampak sangat membenci pemburu iblis. Benar saja, rupanya sang iblis memang disebut sebagai iblis zombie. Terlihatlah para zombie yang mulai mendekat ke arah Denji yang mulai tak berdaya. Sang iblis meminta para zombie untuk mencincang Denji dan membuangnya ke tempat sampah. Denji kemudian mencoba berlari sejauh mungkin dari kepungan para zombie. Dan ketika sudah menemukan jalan keluar dari gedung tersebut, Denji mencoba menahan para zombie dengan lemari besi. Namun para zombie nampak tidak tertahan sedikit pun. Di tengah batuk darahnya, karena sudah mencapai batas, salah satu iblis yang berhasil meraih Denji dan menebas punggung Denji. Di tengah ketidakberdayaannya itu, para iblis mulai terus-menerus menusukkan pisaunya ke punggung Denji. Jambang kematiannya itu, Denji berkata dalam hati bahwa dirinya bukan ingin menjadi kaya, namun dirinya hanya ingin hidup normal. Setelah ditusuk bertubi-tubi oleh gerombolan zombie, suara teriakan pun terdengar dari Denji. Di bawah sinar rembulan terlihatlah tubuh Denji yang sudah menjadi bakso kontu. Sesaat darah Denji yang mengalir hingga terminum oleh Pochita. Pochita pun membuka matanya dan mengingat Denji yang mengajaknya pergi bekerja dulu. Terlihat ada Pochita yang dijadikan gergaji pemotong pohon dan di saat tengah makan selembar roti bersama. Denji merasa satu-satunya penyesalannya setelah mati adalah meninggalkan Pochita, di mana Pochita bisa saja mati kelaparan atau dibunuh oleh pemburu iblis lainnya. Sembari memandang ke arah langit, Denji pernah mendengar ada iblis yang bisa mengambil alih mayat. Dirinya meminta pada Pochita, jika Pochita bisa mengambil alih tubuhnya, Denji dengan sukarela memberikannya pada Pochita. Dirinya meminta Pochita pergi meninggalkan kota dan hidup dengan normal dan mati pun dengan normal. Setelah mengingat semua hal itu, terlihatlah tubuh Denji yang mulai terpasang kembali. Terlihatlah pula Pochita yang rupanya mengambil alih tubuh Denji dan nampak berdetak bagaikan jantung. Denji kemudian nampak membuka matanya dan melihat sosok Pochita di hadapannya. Pochita nampak seperti menyapa Denji yang baru saja terbangun. Denji pun bertanya mengenai Pochita yang sudah mengambil alih tubuhnya. Setelah diam sesaat, tiba-tiba Denji sangat terkejut karena melihat Pochita yang bisa bicara. Pochita memberitahu itu adalah sebuah kontrak. Bukannya mengambil alih tubuh, melainkan Pochita sendiri yang memberikan jantungnya pada Denji. Sebagai gantinya, Pochita ingin melihat mimpi Denji terkabul di masa depan.
Tak lama berselang, Denji pun terbangun dari alam bawah sadarnya itu. Dan dirinya nampak terkejut sembari memperhatikan lukanya yang sudah pulih. Namun ketika Denji melihat sebuah tali di dadanya, Denji pun mengingat bahwa itu adalah tali milik Pochita. Terlihatlah zombie yang menoleh ke arah Denji, dan sang iblis zombie yang nampak bingung dengan apa yang terjadi. Karena meski sudah dicincang, namun Denji masih tetap hidup. Denji kemudian turun dari tempat sampah itu, dan para zombie yang mulai berkumpul kembali. Sembari Denji menelik tari di dadanya dan mengingat semua hal yang telah terjadi. Meski sudah menariknya, namun para zombie nampak dengan cepat menerjangnya dan hendak memukbang Denji. Terlihatlah batalion zombie yang menumpuk di atas Denji. Namun di tengah itu semua, suara gergaji pun terdengar, dan yang terjadi setelahnya, Denji tampak masih hidup, namun dengan tubuh yang telah bertransformasi menjadi sosok manusia gergaji. Setelah menganggap Denji sebagai salah satu dari teman mereka, Denji melompat dan menerjang iblis zombie. Terlihatlah Denji yang tampak sangat puas karena berhasil memotong sosok iblis tersebut. Sang iblis pun kepanikan dan melempar Denji sangat jauh dari hadapannya. Terlihatlah salah satu zombie yang akan memukul Denji. Akan tetapi pukulan besi tersebut tampak tidak berpengaruh pada Denji. Setelah memotong beberapa zombie, sang iblis zombie nampak melemparkan beberapa zombie lainnya untuk menjauhkan Denji darinya. Namun itu semua tidak berpengaruh banyak padanya. Sembari terus melemparkan zombie, Denji dapat terus-menerus memotong tubuh para zombie yang terlempar, sembari terus mendekat ke arah sang iblis zombie. Terlihatlah Denji yang berhasil menerjang iblis dan memotongnya dengan sangat bergairah. Meski sudah membunuh sang iblis, namun para zombie masih tidak menghilang. Singkat waktu, Denji nampak terus-menerus menebas para zombie tanpa henti hingga fajar terbit. Terlihatlah sebuah mobil yang datang ke gedung tersebut. Terlihatlah pula beberapa orang yang nampak memasuki gedung tersebut dan mendapati pemandangan mencekam dari zombie yang telah tumbang. Sang gadis kemudian menoleh dan melihat sosok Denji yang masih berdiri. Gadis tersebut nampak maju mendekati sosok Denji. Gadis itu memberitahu bahwa Denji memiliki bau yang aneh, bau yang bukan manusia ataupun iblis. Sang gadis pun bertanya, apakah Denji yang melakukan itu semua? Namun Denji justru meminta sebuah pelukan. Gadis itu nampak tidak segan memeluk tubuh Denji, dan sesaat kemudian Denji nampak kembali normal sembari sang gadis yang melihat ke arahnya. Salah satu agen di belakangnya menanyakan sosok Denji yang dirasuki iblis. Namun gadis itu memberitahu kalau Denji tidak dirasuki iblis karena orang yang kerasukan bisa dilihat dari wajahnya. BTW gadis ini bernama Makima. Makima memberitahu dirinya datang untuk membunuh iblis zombie. Dirinya adalah pemburu iblis dari keamanan publik. Di tengah tumpukan zombie yang kocar-kacir, Makima memberikan Denji dua pilihan, yaitu dibunuh sebagai iblis atau dipelihara olehnya sebagai manusia. Jika Denji memilih dipelihara, maka Makima akan memberikan Denji makanan. Denji yang nampak masih tidak percaya kemudian menoleh ke arah para zombie yang telah mati. Denji menanyakan menu sarapannya. Makima pun memberitahu menunya adalah roti mentega dengan selai, salad, kopi, dan mencuci mulut. Mendengarnya membuat Denji hanya bisa memandangi sosok Makima yang sudah seperti malaikat baginya. Denji juga menganggap itu adalah hal terbaik baginya. Dan berakhirlah alur cerita dari anime Chainsaw Man episode pertama. Episode pertamanya saja sudah sangat selebeo, apalagi episode berikutnya. Jadi bagi kalian yang ingin menonton episode berikutnya, jangan lupa kalian subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.